وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Pemirsa Ruqyah, pasien kita kali ini seorang wanita yang hampir putus asa karena ulah paranormal yang menjebaknya. Betapa tidak, bukan kesembuhan yang didapatkan dari ikhtiarnya selama ini, namun belenggu setanlah yang semakin mengikatnya. Aku kafirkan dia. Kamu kafirkan dia? Tim Ruqyah Trans 7 bertemu dengan Ibu Meris Eliza Pamela saat Ruqyah Syara'iyah di Masjid Taqwa, Kota Palembang. Kuatnya gangguan pada wanita yang kini berusia 34 tahun ini membuat kami bersama Ustadz Azimam Aulia Ar-Rahman menyambangi rumahnya di kawasan Pangkalan Gelebak, Banyu Asin, Palembang. Tak menunggu lama, proses pengobatan ala Rasulullah mulai dilakukan Ustadz Azimam. أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Alhamdulillah sejauh ini saya pernah ruqyah disarankan untuk zikir pagi dan petang. Waktu itu saya tidur mbak, saya kerasa kayak ada sosok yang mau cabut nyawa saya itu mas, mbak ya. Kayak ada yang mau narik sampai saya astagfirullah saya yang mengembalikan saya. Ya Allah, ternyata tauhid itu benar mbak. Yang selama saya lakukan ini ke paranormal itu salah. Gak ada yang bisa nolong selain Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marki kali ini didampingi suaminya Heri Susanto. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gelagat Ibu Meris mulai menunjukkan perilaku aneh. Teriakan histeris terdengar kuat, menandakan ada energi negatif yang mendorong wanita ini bertingkah tak lazim. Min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurukum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Tolong diminumkan. Bismillah, diminum dulu. Ditelan ya, jangan dimuntahin. Terus minum, bismillah. Pegang bagian telapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bermula dari gerakan kaki yang terus bergetar hebat, jin terus menunjukkan eksistensinya. Ia dengan tegas menolak dakwah Ustadz Azimam untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami bangsa manusia, kita semua diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, bukan Aku kafirkan dia. Aku kafirkan dia. Kamu kafirkan dia? Bisa kamu kafirkan dia? Apa buktinya? Kamu ganggu sholatnya. Ada untungnya untuk kamu? Gak ada. Kamu menipu diri kamu, menzalimi diri kamu, menyakiti diri kamu sendiri. Diagnosa awal dari gelagat yang dimunculkan jin zalim ini berasal dari nasab yang terwariskan. Lalu kemudian bertambah dengan terundangnya jin lain akibat amalan syirik yang dilakukan. Aku benci baumu. Benci apa? Baumu. Bau saya? Kenapa benci? Nggak tahu. Saya pakai kasturi, saya pakai minyak sunnah Rasulullah. Kamu mau?
Jin kafir yang menolak keras mengaku tak senang dengan wewangian yang dibawa Ustadz Azimam. Ya, pemirsa Ruqyah, ada jin-jin kafir yang tidak suka dengan wangi-wangian. Ada juga jin muslim yang suka dengan wangi-wangian. Salah satu fungsi daripada wangi-wangian yang pertama adalah kita menyunahi sunnah Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, memberikan efek jera, juga bahkan sakit untuk bangsa jin yang membenci sunnah Rasulullah SAW. Kita bisa menggunakan parfum apapun yang tidak ada alkohol di dalamnya, terkhusus gaharu India atau kasturi India. Kita mohon kepada Allah, sambil kita niatkan untuk sunnah Rasulullah, kita juga niatkan untuk memohon kesembuhan untuk beliau. Baik, sini, bismillah. Wujud gangguan jin semakin bertingkah, bahkan mengaku akan membuat pasutri ini tak punya keturunan. Jangan, tidak boleh ada anak. Jangan nih kamu ya. Lepas anakmu di situ. Hah? Anak kamu di situ. Nggak boleh, ya. Ini bukan tempat kamu. Kamu salah alamat. Taubat sama Allah. Ketika saya sholat, saya lupa, saya tempel bacaan sholat itu. Ini nggak benar gitu. Semakin saya ke dukun, semakin kacau Mbak. Saya kayak orang gila. Ada rasa panas atau dingin yang berlarian di sebelah mana? Komunikasi yang terbatas serta penolakan yang terjadi membuat Ustadz Azimam memutuskan untuk melanjutkan pengobatan di rumah Ibu Meris. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teknik ruqyah syara'iyah kali ini dimulai dari atas tanah. Jika ada kekuatan goib, maka akan mudah ditarik ke bawah. Walillahi junudus samawati wal ardh. Walillahi junudus samawati wal ardh. Walillahi junudus samawati wal ardh. Saat ayat ruqyah dibacakan, Marki kembali bereaksi. Tidak mau juga? Hah? Kenapa begitu keras kamu menolak kebenaran? Terikat? Di sebelah mana? Titik-titik di bagian rumah menjadi sasaran penelusuran dan jin mengaku bahwa di sanalah ia membangun sarangnya. Di sini kamu? Iya. Berbentuk apa di dalam? Hah? Disiram. Lihatlah pemirsa, ketika satu tempat ditunjukkan, Ibu Meris mengeluarkan gelagat berbeda dan berperilaku aneh. Di kamarnya? Di situ? Coba tunjukkan. Stop. Coba saya mau lihat apa ini. Ya ini muawidat, pemirsa Ruqyah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi ingat, apabila benda misalkan ayat suci Al-Quran ditempel, diyakini bisa melontarkan sihir, bisa katakanlah mengusir bangsa jin, itu sejatinya menjadi tempat favorit mereka. Memang tidak di ayatnya, melainkan di bendanya ini. Tak hanya di lokasi di mana Ibu Meris sering melihat penampakan, beberapa tempat buhul yang ditanam untuk tujuan penjagaan rumah, reaksi Ibu Meris juga terlihat tak wajar. Ya pemirsa Ruqyah, kali ini kita sedang mengikuti pasien yang sepertinya berusaha menunjukkan kepada kita di mana buhul-buhul yang sepertinya mengikat jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Meris ini sehingga dia kesulitan untuk keluar dari tubuhnya Mbak Meris. Setelah mendeteksi gangguan, proses ruqyah dilakukan kepada sang ibu, Muryati. Tujuannya, ikrar ini untuk memutus perjanjian dengan jin yang mungkin pernah dilakukan oleh keluarga sebelumnya. Ikuti saya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, mulai detik ini terhapuslah semua ikatan, perjanjian, juga hubungan antara keluarga kami dengan bangsa jin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Walhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Kalau boleh tahu ada jimat yang tersisa yang pernah dikasih? Boleh diambil, Pak. Tolong diambil. Kini, semua jimat yang telah ditemukan akan dimusnahkan oleh Ustadz Azimam. Insya Allah. Ya, di sini ada 2 pemirsa. Namun kalau kita baca dengan jeli, kita tidak melihat keburukan atau keharaman di sini. Ya, Al-Fatihah, dibacakan Al-Fatihah, baca syahadat, salawat, la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim, baca Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi. Tidak ada masalah. Namun yang jadi masalah ketika ada dicampur dengan benda seperti ini. Di sini kita coba buka. Ya, pemirsa Ruqyah, di sini ada wafak. Ya, wafak ini adalah salah satu ilmu dari keilmuan ilmu sihir. Ada wafak dituliskan dengan warna tertentu. Juga di sini ada benang-benang tertentu yang tentunya kalau dalam dunia sihir disebut dengan uqad, ya, ikatan sihir. Ini harus kita urai sehingga sihirnya Allah batalkan, insya Allah. Oh, subhanallah. Nah, dicampur dedaunan, entah ini daun apa, cukup bau. Ya. Ini benda-benda seperti ini tidak bisa memberikan keselamatan atau apapun kepada kita. Untuk menyelamatkan dirinya dari guntingan ini saja dia tidak mampu, apalagi menyelamatkan kita dari mara bahaya. Maka benda-benda seperti ini harus kita hancurkan, kita bakar, lalu kita bertobat kepada Allah sehingga dampak buruknya Allah hilangkan. Amin Allahumma. Untuk menuntaskan proses terapi, Ustadz Azimam menyiramkan air ruqyah ke semua penjuru rumah. Tujuannya untuk menghilangkan energi negatif sekaligus mengusir makhluk tak kasat mata yang menampakkan wujudnya. Insya Allah, rasa nyaman akan kembali terjadi setelah dimusnahkan energi gaib lewat percikan air ruqyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pemirsa Ruqyah, bisa dilihat saat ini Mbak Meris mulai merasakan kesedihan ketika benda yang didapatkannya dari dukun dihancurkan oleh Ustadz Azimam. Nah, bisa jadi ini adalah salah satu hubungan ataupun keterikatan antara jimat dan gangguan yang selama ini dialami oleh pasien kita. Melengkapi terapi ruqyah syara'iyah, makanan herbal dari alpukat dan kopi hitam menjadi senjata Ustadz Azimam. Tujuannya untuk membersihkan lambung dan sistem pencernaan Ibu Meris. Semoga dengan pengobatan ruqyah syara'iyah ini, para pasien program Ruqyah Trans 7 malam ini dapat menjalankan tekadnya untuk kembali ke jalan tauhid secara istiqomah. Dan bila ada seorang manusia meminta petunjuk dan perlindungan, pintalah segera hanya kepada Sang Pencipta alam semesta, Allah Azza wa Jalla. Juga untuk pemirsa Ruqyah, apabila ada yang merasakan gangguan-gangguan seperti ini, hal yang paling penting, yang paling utama bukan takut kepada penyakitnya, terlebih takut kepada bangsa jinnya, melainkan kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita juga memasang benda-benda tertentu semacam jimat, bahkan mungkin Al-Qur'an ya. Di sini ada ayatul kursi, di sini ada muawwidzat atau al-ikhlas. Namun yang menjadi sumber masalah di sini adalah keyakinan kita. Maka selain perbaiki kualitas ibadah, perbanyak juga membaca ayat Quran, khususnya surat Al-Baqarah. Insya Allah sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, jin-jin zalim akan lari terbirit-birit, enggan untuk di rumah kita lagi. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Ruqyah, malam ini Enggar Permadi menjadi pasien tim Ruqyah Trans 7 yang mengeluhkan gangguan tanpa henti dari makhluk tak kasat mata akibat ulahnya di masa lalu. Apa yang kamu perbuat? Aku menyesatkannya. Begitu juga dengan Arifin yang merasa tidak nyaman setelah menuntut ilmu kebal pada seorang guru kebatinan. Tak membuang waktu, tim Ruqyah Trans 7 dan Ustadz Azimam meruqyah 2 orang pemuda ini di lapangan yang terletak di daerah Sukarami, Palembang.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum 'abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Enggar Permadi menjadi pasien pertama yang ditangani Ustadz Azimam. Saya hitung 10 mundur. Silakan keluar dengan cara yang baik. 10. Perhatikan pemirsa, reaksi pun mulai bermunculan lewat gerakan atraktif. Suara-suara lantang dan jurus ilmu kanuragan ditampakkan oleh Enggar Permadi yang dikendalikan oleh makhluk jin. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada kita nih, apa saja ilmu-ilmu yang dimiliki, terus bagaimana cara memiliki ilmu itu sendiri? Itu dulu pada tahun 2012, jadi ada seorang teman, dia itu bisa dikatakan mungkin dukun ya. Nah itu nyaranin saya, oh kenapa kamu nggak ikut-ikut ini aja, buat jaga-jaga diri. Di sana itu tempatnya itu masih rawan istilahnya Mbak, masih tingkat kriminalitasnya itu masih tinggi. Nah setelah itu mulailah dari situ, mulai dari puasa mutih, puasa weton, puasa Senin Kamis, terus ada lagi puasa Kliwon, sampai pati geni juga pernah dilakuin waktu itu. Dia ini manusia, kamu ini bangsa jin. Kamu bertobat aja kepada Allah. Kalau tidak kamu merugi. Apa balasannya? Balasannya dapat pengampunan daripada Allah dan kasih sayang Allah. Dan jaminan hidup di dunia dan di akhirat kalau kamu betul-betul bertobat dan beriman kepada Allah. Ya pemirsa Ruqyah, kali ini kita melakukan prosesi Ruqyah dengan kedua pasien sama-sama memiliki sejarah ataupun keilmuan kanuragan. Nah, tapi kedua pasien ini menunjukkan reaksi yang berbeda. Ketika Ustadz Azimam memulai prosesi Ruqyah, Pak Enggar menunjukkan reaksi yang keras, aktif, seperti menunjukkan gerakan-gerakan kanuragan yang mungkin pernah dipelajarinya. Sementara untuk Bapak Arif menunjukkan reaksi seperti muntah ataupun ketidaknyamanan dalam tubuhnya. Nah, reaksi seperti ini bisa saja berbeda tergantung keluhan masing-masing pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Azimam Aulia Ar-Rahman tak patah semangat. Ia terus mengumandangkan ayat-ayat ruqyah kepada pria yang kini berusia 24 tahun ini. Tasha'u wa tudhillu man tasha'. Lihatlah pemirsa, gaya jin berubah silih berganti. Ia terus merasuki tubuh Enggar dengan tingkah pola berbeda. Minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Ustadz Azimam terus fokus meruqyah Enggar dengan beragam teknik. Wa bussatil jibalu bassa. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Was-sabiquna as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Kali ini metode penekanan ujung jari menjadi senjata. Dampaknya, gerakan jin semakin nyata melakukan penolakan. Dominasi jin pada raga Enggar Permadi memang sangat kuat. Ya pemirsa Ruqyah, ini namanya tipe jin at-tabadul. Jin yang berganti-ganti karakter, bisa jadi memang jinnya berganti atau jinnya mengelabui kita seolah-olah mereka mengganti karakternya. Kali ini simbol setan muncul dan mengaku sebagai penguasa masa depan. Apa yang terjadi 2045? Ya'juj Ma'juj keluar, subhanallah. Ya pemirsa Ruqyah, ingat, seluruh perkataan jin yang merasuki tubuh manusia didominasi kedustaan dan kebohongan. Ayo, yang di jantungnya keluar, yang di jantungnya. Yang mematikan kolbunya keluar. Allahu Akbar. Faktor pasien pernah melakukan ritual puasa pati geni, puasa mutih, hingga puncaknya ritual memasukkan jin berkedok macan ke dalam tubuh atas perintah guru paranormalnya, menjadi ikatan kuat jin pada raga Enggar Permadi. Ini akan terkontak gangguan yang ada di jantungnya, insya Allah dengan izin Allah. Lepas. Terus mungkin Mas Enggar sendiri pernah kerasukan seperti itu? Kalau kerasukan itu dulu karena untuk mengambil kekuatan seperti ini kan perlu adanya mediasi. Jadi sebelumnya pernah kerasukan, mungkin dibilangnya sering, tapi itu dulu. Setelah semuanya mungkin dikuasai, tidak pernah lagi kerasukan. Cuma untuk mengontrol emosi itu lebih susah.
Sementara itu, Muhammad Arifin yang juga pernah menuntut ilmu kekebalan ditangani oleh Ustadz Imam. Kondisinya hampir sama dengan Enggar Permadi yang dikendalikan secara penuh oleh makhluk tak kasat mata. Kenapa dulu mau mempelajari ilmu kebal itu sendiri? Jadi tujuannya saya dulu ya ingin ikut rasanya gimana sih jadi orang kebal, kuat gitu kan. Kebal apa aja itu? Ya seperti kebal bacok. Sudah pernah dicoba? Sudah pernah, saya pun sendiri sudah mempraktekannya itu kan. Ternyata memang iya. Pria 29 tahun ini mengaku motivasinya untuk menuntut ilmu kekebalan dan juga pengasihan karena sebuah dendam pada masa lalu. Untuk melengkapi terapi ala Nabi pada kasus kanuragan kedua pasien ini, Ustadz Azimam melanjutkannya dengan terapi siraman air daun bidara yang telah dibacakan ayat suci Al-Quran. Ya pemirsa Rukyah, saat ini kita sedang melanjutkan prosesi Rukyah dengan terapi dengan air. Nah kali ini pasien menunjukkan reaksi yang berbeda seperti yang tadi kita sudah lihat. Untuk Pak Arifin reaksinya lebih ringan daripada Bapak Enggar. Nah bisa dilihat Enggar menunjukkan reaksi yang lebih kencang walaupun tadi setelah Rukyah pertama dia tetap menunjukkan reaksi yang berlebih. Nah ini mungkin masih ada jin yang bertengger dalam tubuhnya Pak Enggar. Lihatlah pemirsa, dengan kekuatan ayat Al-Quran saat dibacakan, kedua marki terus reaktif dengan gelagat berbeda. Kondisi ini menandakan masih adanya unsur tak kasat mata yang menguasai raga para pasien. Guna memulihkan kondisi kedua pasien, Ustadz Azimam juga menyiapkan herbal yang dirukyahnya. Nah Ustadz Azimam, sekarang tahap apa lagi yang akan kita lakukan? Kita akan meracik herbal di sini yang sudah kita siapkan. Dengan bahan alami yang memiliki nutrisi tinggi, insya Allah dapat memberikan manfaat pada fisik dan mengobati organ dalam kedua pemuda ini. Pemirsa Rukyah, apa yang kita saksikan tadi adalah salah satu akibat bekerja sama dengan bangsa jin. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dahulu dikisahkan ada segerombolan manusia meminta tolong kepada segerombolan bangsa jin. Lalu mereka saling membantu. Maka Allah liputi kerugian dan dosa-dosa. Na'udzubillah. Maka bagi siapapun Anda yang pernah melakukan kerjasama dengan bangsa jin, mari kita bertaubat kepada Allah. Karena obatnya selain ruqyah yaitu adalah bertaubat. Maka saya berbagi nasihat untuk diri saya juga kita semua. Selain kita membangun ibadah-ibadah wajib, juga ibadah-ibadah yang sunnah, marilah kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian insyaallah. Semoga bermanfaat. Arsyadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.